Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsya Trivena dengan NIM A11125200066. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Universitas Tadulako. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa sejarah sastra yang berada di Indonesia di masa lampau. Video ini saya persembahkan sebagai tugas pemenuhan nilai ulangan akhir semester dari mata kuliah Sejarah dan Teori Sastra dengan dosen pengampu oleh Ibu Nur Halifah SPD MPD. Jangan lupa tonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mari kita mengenal sejarah Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah sebuah masa yang berada di tahun 1920-an, di mana pada masa ini muncul penerbit milik pemerintah Hindia Belanda yang dinamakan Balai Pustaka. Nah, tujuan dari Balai Pustaka adalah untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat. Namun di balik tujuan mulia itu ada segelintir siasat, yaitu mencegah masyarakat untuk tidak membaca buku-buku yang dianggap liar. Sebelum kita jauh mengenal Balai Pustaka, mari kita mengenal siapa-siapa saja tokoh pelopor dari Balai Pustaka. Pelopor utamanya ada Merari Siregar, melalui karyanya Asap dan Sengsara tahun 1920. Novel ini tercatat sebagai novel sastra modern dalam kesusastraan Indonesia. Ada beberapa tokoh sastrawan yang menjadi penggerak angkatan Balai Pustaka. Di antaranya adalah Mara Rusli, seorang penulis novel Siti Nurbaya tahun 1922, dan Abdul Muiz, penulis novel populer Salah Asuhan 1928, yang mengangkat tema benturan budaya pada masa itu. Angkatan Balai Pustaka umumnya dipenuhi oleh tema kritikan-kritikan terhadap budaya yang kaku, juga pertentangan antar kaum tua dan kaum muda. Balai Pustaka lahir sebagai bentuk keresahan dari pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu banyak protes dan kritikan dari Bumi Putra terhadap pemerintahan Belanda atau Komisi Bacaan Rakyat yang disingkat KBR. KBR saat itu menerbitkan buku-buku yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan tanpa disangka, pada masa itu, buku-buku asing yang diterjemahkan justru bisa membuka pemikiran Indonesia lebih terbuka. Lembaga ini dibangun sebagai konsekuensi politik etis yang mendirikan sekolah bagi kaum Bumi Putra. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Angkatan Balai Pustaka. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke sejarah Angkatan selanjutnya. Nah, kita akan masuk pada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933 sebagai bentuk pemberontakan kreatif terhadap sensor ketat pemerintahan kolonial Belanda melalui Balai Pustaka. Jadi angkatan ini masih ada kaitannya dengan Angkatan Balai Pustaka yang sebelumnya telah kita bahas. Pada masa ini, para sastrawan muda merasa bahwa kreativitasnya itu terpasung karena pada masa Balai Pustaka banyak larangan untuk karya yang bertema politik, nasionalisme, dan kritik sosial yang tajam. Di samping itu, tumbuh kesadaran nasionalisme pasca kelahiran Sumpah Pemuda tahun 1928 yang memicu para intelektual untuk membentuk identitas kebudayaan Indonesia yang modern dan bersatu. Gerakan ini dipelopori oleh 3 tokoh inti yang mendirikan sastra Pujangga Baru pada tahun 1933. Di antaranya adalah Sultan Takdir Alis Jabana, yaitu seorang pemikir yang berorientasi barat, yang mendorong modernisasi dan emansipasi. Yang kedua ada Armijen Pane, seorang sastrawan yang membawa pembaruan prosa ke arah yang lebih realis dan mendalam secara psikologis. Dan ketiga ada Anggra Hamzah, seorang penyair yang berdarah bangsawan, yang memperbaharui estetika puisi Melayu menjadi modern namun tetap berjiwa sofistik. Adapun alasan lahirnya Pujangga Baru yaitu sebagai alat pujangga nasionalisme, yang berarti sastra bukan lagi sekedar hiburan atau persoalan soal adat kawin paksa seperti di era Balai Pustaka, melainkan alat untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan merebut kemerdekaan. Juga sebagai wadah idealisme. Kita akan lanjut pada sejarah angkatan selanjutnya, yaitu sejarah Angkatan Sastra 45. Sejarah Sastra Angkatan 45 adalah sebagai berikut. Sejarah Sastra Angkatan 45 lahir di tengah pergumulan fisik dan politik menuju kemerdekaan Indonesia. Tahun 1942 hingga tahun 1945, hingga masa revolusi fisik, sastrawan Angkatan 45 merasa bahwa Angkatan Pujangga Baru terlalu romantis, sibuk berteori tentang kebudayaan Indonesia di atas kertas. Dipicu oleh kebebasan dari sensor ketat pasca kekalahan Jepang, serta semangat proklamasi di 1945, para sastrawan muda menciptakan karya sastra yang berjiwa bebas, berani, dan melepaskan diri dari ikatan sastra lama. Gerakan ini dipelopori oleh Chairil Anwar, seorang pelopor puisi modern Indonesia, melalui puisinya seperti Aku dan Kerawang Bekas. Beliau mendobrak estetika lama dengan gaya bahasa yang vital, individualitas, dan ekspresif. Yang kedua, ada seorang pelopor prosa idealisme yang bernama Idrus. Dan yang ketiga, ada Asrul Sani, seorang sastrawan dramawan
dan pemikir kebudayaan yang ikut merumuskan arah ideologis Angkatan 45 dengan konsep humanisme universal. Karya 45 lahir dikarenakan tujuan spesifik, yaitu sebagai saksi mata kekejaman perang, kemudian sebagai ekspresi kebebasan mutlak, dan sebagai suara individualisme yang jujur. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai sastra Angkatan 45. Kita akan beralih ke sastra selanjutnya. Kita lanjut pada sejarah sastra Angkatan 1950 sampai 1960-an. Mari kita lihat seperti apa sejarah singkatnya. Sastra Angkatan 1950 dan 1960-an lahir karena adanya transisi politik dan sosial setelah Indonesia sepenuhnya merdeka dan diakui kedaulatan. Jika Angkatan 45 sibuk berperang merebut kemerdekaan, maka Angkatan 50-an diperhadapkan dengan kenyataan pahit setelah merdeka. Kenyataan pahit yang terjadi di era 50-an dan 60-an ini sampai sekarang ada beberapa yang masih kita alami di era modern ini, seperti krisis ekonomi, korupsi merajalela, ketimpangan sosial, dan perebutan ideologi antar partai politik. Hal inilah yang memicu para sastrawan untuk menulis karya sastra yang lebih kritis terhadap situasi sosial serta mencari identitas kebudayaan nasional yang murni. Angkatan ini tidak dipimpin oleh satu manifesto tunggal, melainkan dipopulerkan melalui media cetak dan terbagi dalam faksi-faksi ideologis. Ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor atau penggerak dari angkatan ini. Di antaranya adalah H.B. Jassin yang dijuluki Paus Sastra Indonesia dengan mempelopori dokumentasi dan kritik di era ini melalui karya sastra legendaris sastra. Yang kedua, ada Pramudia Anantatoer, seorang sastrawan realisme dan sosialis dan aktif di lembaga kebudayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada A.A. Nofis, seorang sastrawan yang lahir dari Sumatera Barat yang mendobrak melalui kritik sosial keagamaan yang tajam dan sangat terkenal dengan cerpennya yang berjudul Robohnya Suara Kami tahun 1955. Yang keempat, ada W.S. Rendra yang mempelopori pembaruan puisi modern genre balada yang sangat kuat yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta 1957. Itulah sejarah singkat sastra angkatan 1950-an dan 60 yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Kita akan beralih ke sejarah sastra angkatan berikut. Lanjut, kita akan beralih ke sejarah sastra angkatan 1966. Sejarah angkatan 1966 lahir di antara prahara politik terbesar dalam sejarah modern Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Dunia sastra Indonesia tersandra oleh dominasi Lekra atau Lembaga Kebudayaan Sosial yang didukung oleh PKI pada masa sastrawan yang tidak sealiran ditindas oleh PKI, dilarang menulis, bahkan dipenjara, dan mahasiswa terhadap tirani, penindasan ideologi komunis, serta kekacauan ekonomi politik di akhir pemerintahan Soekarno. Nama Angkatan 66 sendiri dikukuhkan oleh kritikus sastra H.B. Jassin untuk menandai lahirnya generasi baru ini. Pelopor 1966 ini adalah Taufik Ismail yang puisi-puisinya menggambarkan perjuangan mahasiswa dan sastrawan dan kritik terhadap kondisi bangsa dengan karyanya yang berjudul Tirani 1966 dan Benteng 1966. Yang kedua, ada Gunawan Muhammad, seorang penyair dan esais yang memperjuangkan kebebasan berpikir dan berekspresi. Yang ketiga, ada Supardi Djoko Damono, seorang tokoh yang membawa gaya puisi yang lebih liris. Karya seorang Supardi Djoko Damono yang cukup populer adalah Hujan di Bulan Juni. Kemudian ada Sutarji Klazom Bakri dan juga ada Mokhtar Lubis. Angkatan ini lahir sebagai media kritik sosial, sebagai bentuk kebebasan, dan juga sebagai dokumentasi sejarah. Sastra Angkatan 1966 lahir sebagai respon terhadap perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setelah peristiwa politik 1965, angkatan ini ditandai dengan semangat kritik sosial, perjuangan kemanusiaan, dan kebebasan berekspresi. Demikian sejarah singkat dari angkatan ini. Kita akan lanjut ke sejarah sastra Angkatan 1970. Sastra Angkatan 1970 adalah suatu sejarah yang lahir dari perkembangan Angkatan 1966. Banyak dipengaruhi oleh situasi politik dari demonstrasi mahasiswa, maka Angkatan 70-an lebih menekankan kebebasan dalam bereksperimen. Dalam bentuk ini, sastrawan mulai meninggalkan gaya sastra yang bersifat politis dan lebih mengeksplorasi persoalan manusia, kehidupan modern, dan kreativitas bahasa. Angkatan 70-an muncul dikarenakan situasi politik Indonesia mulai stabil pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Para sastrawan ingin mencari bentuk dan gaya baru dan meningkatkan pengaruh gaya sastra modern. Pelopor dari Angkatan 70-an yaitu Sutarji Klazom Bakri dengan karyanya yang fenomenal O Amuk Kapak, dan yang kedua ada Putu Wijaya, seorang pelopor teater dan drama modern Indonesia dengan berkontribusi melalui karyanya yang fenomenal
yaitu Adu dan Telegram. Yang ketiga, ada Supardi Djoko Damono, seorang pelopor puisi liris, berkontribusi melalui karyanya yang fenomenal yang berjudul Hujan Bulan Juni. Itu sejarah singkat dari angkatan 1970-an. Kita akan lanjut ke sejarah sastra angkatan selanjutnya, yaitu sejarah angkatan 1990. Sastra 1990 lahir karena tuntutan sosial dan meningkat tuntutan kebebasan berekspresi pada akhir era Orde Baru. Angkatan ini muncul pada akhir masa pemerintahan Soeharto, di mana pada masa ini masyarakat mulai terbuka terhadap berbagai isu sosial, budaya, gender, dan demokrasi. Angkatan ini dipelopori oleh Ayu Utami, seorang pelopor sastra reformasi, sastrawangi yang berkontribusi melalui karyanya, yaitu Zaman 1998, yang membuka ruang pembahasan isu perempuan, kebebasan individu, dan kritik sosial secara lebih terbuka. Kemudian ada seorang pelopor novel modern bernama De Lestari, yang menggabungkan filsafat sains dan spiritualitas dengan berkontribusi membawa gaya penulis yang segar dan berbeda bagi generasi muda melalui karya fenomenalnya, yaitu Supernova 2001. Kemudian ada Dorothea Rosa Herliani dengan karya fenomenal Nika Ilalang. Melalui itu berkontribusi mengangkat persoalan perempuan dan kemanusiaan yang kuat dan kritis. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa sejarah singkat angkatan-angkatan sastra di masa-masa lampau. Semoga melalui video ini kita yang menyaksikan dapat memahami serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebih atau ada salah ucap dalam video ini mohon dimaafkan. Saya Marsha Trivena. See you.